Selamat siang Pak Simon dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Nikolas Indrianto Hartono, NIM 123-2038. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan analisis saya mengenai program link list, terutama pada bagian sisip tengah dan hapus list. Penjelasan kali ini saya bagi menjadi dua, yaitu penjelasan di sisi source code dan ilustrasi dari program. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasan source code yang pertama, yaitu sisip tengah. Sebuah prosedur void sisip tengah dengan parameter tipe info IB. Pendeklarasian biasa tipe PTR NB bantu. Tipe info di sini berperan sebagai tipe data integer biasa, sehingga IB sebagai parameter fungsi menyimpan nilai yang diinputkan user untuk disisipkan ke list. Tipe PTR merupakan pointer yang menunjuk ke struktur tipe node. Sehingga NB dan bantu juga merupakan pointer yang menunjuk ke struktur tipe node. NB berfungsi sebagai node baru yang akan disisipkan, sedangkan bantu berfungsi sebagai alat bantu untuk mendeteksi link list. Oleh karena NB dan bantu merupakan pointer yang menunjuk ke struktur tipe node, maka keduanya dapat mengakses field yang ada di struktur tersebut, yaitu info dan next. NB yang sebelumnya telah dideklarasikan sebagai pointer yang menunjuk ke struktur tipe node diisi alamat memori kosong yang ada di PC kita. Dapat kita lihat di sini, terdapat kata kunci malloc yang berfungsi untuk mengalokasikan alamat memori kosong yang ada di PC kita. Pada baris ini, NB sudah menunjuk ke alamat memori kosong yang ada di PC kita. Untuk mengakses field pada struktur melalui pointer, kita bisa menggunakan arrow operator, seperti pada contoh program di atas. Field info dari NB yang merupakan integer biasa dan berfungsi untuk menyimpan data pada link list diisi IB yang juga merupakan integer dan berfungsi sebagai parameter prosedur sisip tengah. Sedangkan field next dari NB yang merupakan pointer yang menunjuk ke struktur tipe node dan berfungsi untuk menyimpan alamat memori list selanjutnya akan dikosongkan isinya atau dinulkan. Untuk ilustrasi program seperti ini. Misalkan kita memiliki contoh list awal seperti ini. Dan untuk ilustrasi dari kode ini adalah seperti ini. Jadi, misal IB yang diinputkan user adalah 13. Maka field info dari NB jadi 13. Dan next-nya adalah kosong atau 0. Atau 0. Di sini kita akan bertemu dengan if-else statement, di mana jika awal sama dengan 0 atau kosong, maka alamat memori dari awal dan akhir sama dengan NB. Di sini, awal dan akhir merupakan pointer yang menunjuk ke struktur tipe node. Awal dapat diibaratkan sebagai head atau list awal pada link list, sedangkan akhir merupakan tail atau list terakhir dari link list. Ilustrasi untuk kode ini adalah seperti ini. Di mana awal dan akhir posisinya sama, yaitu di NB. Karena analoginya, jika awal 0 atau kosong, berarti list belum ada sama sekali. Maka ketika disisipkan satu node, awal dan akhir menjadi satu posisi, alias hanya ada satu list saja, seperti pada ilustrasi ini. Jika awal tidak kosong atau 0, atau dengan kata lain sudah ada list sebelumnya, maka akan dideklarasikan bahwa alamat memori dari bantu akan sama dengan awal. Di sini, pointer bantu berperan untuk mendeteksi list. Jadi, selama nilai yang akan disisipkan lebih besar dari nilai list selanjutnya, dan alamat memori list selanjutnya tidak kosong, maka alamat memori dari bantu akan bergeser ke alamat memori list selanjutnya.
Jika sudah tidak sesuai dengan persyaratan tersebut, maka perulangan akan berhenti dan kita sudah mendapatkan posisi yang tepat untuk menyisipkan nilai baru. Untuk ilustrasinya adalah seperti ini. Kita gunakan contoh yang sama seperti sebelumnya. Di sini listnya sudah ada, sehingga alamat memori dari bantu akan sama dengan awal. Setelah itu akan masuk ke perulangan yang berfungsi untuk mendeteksi list agar angka yang disisipkan sesuai dengan list yang telah tersedia. Apakah nilai dari IB yaitu 13 lebih dari nilai list selanjutnya yaitu 10? Dan apakah list selanjutnya tidak kosong? Jawabannya adalah ya dan ya, alias benar semua. Sehingga bantu akan bergeser ke list selanjutnya. Ditanyain lagi, apakah nilai dari IB yaitu 13 lebih besar dari nilai list selanjutnya yaitu 15? Dan apakah list selanjutnya tidak kosong? Oh, ternyata jawabannya adalah tidak dan ya, sehingga akan keluar dari perulangan. Setelah keluar dari perulangan, NB arrow next atau alamat memori list selanjutnya yang awalnya kosong atau nol akan berubah menjadi bantu arrow next atau alamat memori list selanjutnya yang ditunjuk bantu saat ini. Selanjutnya, bantu arrow next yang awalnya menunjuk list setelahnya akan sama dengan alamat memori yang ditunjuk NB. Ilustrasinya seperti ini. Kita lanjutkan saja dari ilustrasi sebelumnya, di mana bantu saat ini sudah mencapai pada titik list kedua, yaitu 10. Dapat kita lihat di sini bahwa bantu arrow next adalah alamat memori dari 15. Sedangkan NB arrow next adalah 0. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, NB arrow next akan berubah menjadi bantu arrow next. Jadi, seperti ini. Next dari NB sekarang bukan lagi 0, melainkan menunjuk ke 15. Selanjutnya, bantu arrow next akan berubah menjadi alamat memori dari NB. Jadi, seperti ini. Sehingga list kedua akan menuju ke NB, dan hasil akhirnya menjadi seperti ini. Sekarang kita masuk ke penjelasan source code yang kedua, yaitu hapus node. Parameter prosedur ini adalah IH dengan tipe type info yang merupakan integer juga. IH digunakan untuk menyimpan nilai yang diinputkan oleh user dan yang akan dicari di program untuk dihapus. Pendeklarasian variabel biasa yaitu hapus dan bantu dengan tipe pointer yang menunjuk ke struktur tipe node, sehingga keduanya dapat mengakses field yang ada di struktur tersebut, yaitu info dan next. Hapus di sini berperan sebagai alat untuk menghapus list, sedangkan bantu fungsinya sama dengan yang ada di prosedur sisip tengah, yaitu sebagai alat bantu untuk mendeteksi list. Jika awal atau alamat memori list pertama itu kosong, maka user akan diberikan tulisan list masih kosong. Di sini berarti list belum ada sama sekali karena awal atau head dari list saja tidak ada. Jika tidak kosong atau sudah ada list sebelumnya, maka akan ketemu sebuah if-else statement, di mana awal row info atau nilai dari list pertama akan sama dengan IH, yaitu nilai yang akan dihapus atau tidak. Jika sama, maka analoginya data yang akan dihapus adalah data pada list pertama, sehingga akan dideklarasikan awal bahwa alamat memori dari hapus akan sama dengan awal, yaitu alamat memori list pertama. Sehingga kita sudah mendapatkan nilai yang akan dihapus. Selanjutnya, alamat memori dari awal akan berubah menjadi hapus arrow next.
yaitu pada kasus ini adalah alamat memori list kedua. Dan yang terakhir adalah dengan menghilangkan alamat memori dari hapus, yaitu alamat memori list pertama. Untuk ilustrasinya, kita menggunakan list yang sama seperti sebelumnya. Di sini, yang akan dihapus adalah angka 5. Jadi, alamat memori dari hapus akan sama dengan awal. Selanjutnya, alamat memori dari awal akan berpindah ke hapus row next, yaitu list kedua. Dan yang terakhir, head dari list akan dihilangkan. Hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Jika list pertama atau awal row info tidak sama dengan IH, yaitu nilai yang akan dihapus, maka analoginya adalah nilai yang akan dihapus bisa jadi di tengah-tengah list, bisa jadi juga di akhir list, atau bisa jadi juga tidak ada di list. Maka dari itu akan dideklarasikan awal berupa alamat memori dari bantu akan sama dengan awal. Selanjutnya akan diperiksa satu persatu apakah nilai dari list selanjutnya tidak sama dengan yang akan dihapus, yaitu IH, dan apakah alamat memori dari list selanjutnya itu tidak kosong. Jika semuanya memenuhi, maka bantu akan bergeser ke alamat memori selanjutnya. Jika sudah tidak memenuhi, maka alamat memori dari hapus akan sama dengan alamat memori list selanjutnya dari bantu. Dengan kata lain, nilai yang akan dihapus sudah ditemukan. Ilustrasinya seperti ini. Bantu sama dengan awal. Setelah itu masuk ke perulangan. Apakah nilai dari bantu row next, yaitu 10, tidak sama dengan IH, yaitu 13? Dan apakah list selanjutnya tidaklah kosong? Jawabannya ya dan ya, yang berarti benar semua. Sehingga bantu akan bergeser ke list kedua, yaitu 10. Apakah 13 tidak sama dengan 13? Dan apakah list selanjutnya kosong? Jawabannya tidak dan ya. Sehingga keluar dari perulangan dan bantu row next diset sebagai hapusnya. Di sini sebagai penentuan apakah nilai yang akan dihapus ada atau tidak. Jika alamat memori hapus itu kosong, maka analoginya tidak ada nilai di dalam list. Sehingga akan muncul tulisan list tidak ditemukan pada konsol. Jika tidak kosong, maka analoginya nilai yang akan dihapus berada di tengah atau di akhir list. Jika berada di akhir, yaitu alamat memori dari hapus sama dengan akhir, maka alamat memori dari akhir akan bergeser ke bantu, yaitu list tepat sebelum akhir. Selanjutnya, alamat memori next pada akhir akan dikosongkan. Jika tidak berada di akhir, maka alamat memori next pada bantu akan sama dengan alamat memori next pada hapus. Lalu, pada akhirnya, alamat memori yang ditunjuk hapus akan dihilangkan. Untuk ilustrasi hapus tengah, akan melanjutkan ilustrasi sebelumnya. Seperti ini. Nilai yang akan dihapus adalah 13. Sehingga bantu berada di 10 karena next-nya merupakan nilai yang akan dihapus. Setelah itu, next dari bantu akan berubah menjadi next dari hapus. Selanjutnya, hapus akan dihilangkan. Sehingga hasil akhirnya menjadi seperti ini. Ilustrasi hapus akhir seperti ini. Sama seperti sebelumnya, nanti bantu akan mengecek satu persatu sampai nilai yang akan dihapus sama dengan yang di list. Pada kasus ini berada di akhir list. Bantu sudah berada di 15. Sehingga next-nya adalah 20.
sedangkan yang akan dihapus adalah 20, maka sudah ketemu. Selanjutnya, hapus sama dengan akhir, alias 20 diset untuk dihapus. Akhir akan berpindah ke bantu dan next-nya akan dikosongkan. Selanjutnya, hapus akan dihilangkan dan hasil akhirnya menjadi seperti ini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.